yang haram itu mulai banyak sekali. Kalau kita diam, maka kemungkaran akan terus tersebar merajalela. Kalau kita berbicara, kita akan dibungkam. Apa yang harus dilakukan? Wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu adalah menyampaikan. Tidak semua orang akan suka sama kita, sebagaimana tidak semua manusia cinta kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kurang apa Nabi menyampaikan agama ini dengan cara dan metode yang paling berakhlak. Tapi tetap, apa kata orang-orang musyrikin? Majnun, gila, sahir, penyihir, syair, penyair, kahin, dukun. Subhanallah. Maka ahibati fillah, menikah ini bukan hanya sekedar menyalurkan syahwat, tapi menikah ini dapat menjadi sebuah ibadah apabila diniatkan menjadi salah satu ibadah yang panjang sekali. Seorang wanita yang di rumah taat dan patuh kepada suaminya, dia sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang wanita yang sedang memasakkan untuk suaminya dalam rangka berkhidmat kepada suaminya, dia sedang beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Bahkan seorang wanita yang melayani suaminya, seorang suami yang mendatangi istrinya, dapat pahala sedekah. Maka jangan salah memilih pasangan hidup. Nikahul kufar. Apa hukum menikah dengan orang-orang kafir? Yang pertama, masalah nikah dengan ahlul kitab. Menikah dengan ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani dikatakan yahillu lil muslim, halal. Ingat, bicara halal bukan dianjurkan, sekedar diperbolehkan, halal. Nikahu harairi ahlil kitab ghairil harbiyah. Menikah dengan wanita-wanita ahlul kitab yang tidak memerangi. Karena kita tahu ahlul kitab itu ada yang harbi, ada yang zimmi. Harbi artinya yang memang dalam kondisi perang dengan umat Islam. Zimmi yang tinggal bersama umat Islam dan dia tidak memerangi umat Islam. Ini halal hukumnya. Apa dalilnya? Firman Allah di surat Al-Maidah ayat 5. Halal haram ini bukan pakai akal, tapi pakai Rasul, pakai wahyu. Ya, akal itu bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dikasih sama Allah. Tapi bicara halal haram itu maka pakai wahyu. Karena nanti ada orang-orang yang mengatakan, loh Ustaz, secara logika kenapa kok diharamkan? Ada seorang yang datang kepada ana mengatakan di Jakarta, waktu ana di Libya, Ustaz, apa hukumnya sutra? Ana ngomong haram buat kaum laki-laki, boleh buat perempuan. Tuh, kenapa kok haram? Karena Nabi mengharamkan. Bukan karena dia mewah. Ya enggak lah. Karena kalau antum mengatakan enggak, ini pakaian yang mewah, yang mahal, ini secara akal, loh dia akan mengatakan berarti semua yang mewah, yang mahal haram. Enggak. Kenapa haram? Karena Nabi mengatakan haram. Kita nggak bisa seenak-enak kita mengatakan halal haram. Allah Azza wa Jalla menetapkan hal itu. Dan di surat Al-Maidah ayat 5 Allah mengatakan al-yauma uhilla lakumut thayyibah. Pada hari ini dihalalkan buat kalian yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Dan makanan atau sesembelihan ahlul kitab
halal buat kalian. Siapa yang mengatakan halal? Allah. Antum dapat kiriman makanan dari non muslim, Nasrani atau Yahudi, kirim ayam bakar, halal apa haram? Halal apa haram? Nah, apabila makanan halal, halal. Selama kita tahu dia ahlul kitab, taat, apalagi sekarang beli ayamnya di pasar, jemaah. Boleh. Sapi dia kirim buat antum rendang. Ini rendangnya ahlul kitab. Masya Allah. Boleh dimakan? Maka kata Allah halal. Halal. Wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan kalian halal buat mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya dari orang-orang beriman, dari wanita-wanita beriman, dan yang menjaga dirinya dari wanita-wanita ahlul kitab, halal buat kalian. Gimana? Mau cari ahlul kitab? Anjuran tidak. Kita dianjurkan untuk menikah dengan zatuddin yang agamanya baik, bukan anjuran ahlul kitab. Makanya kalau ada riwayat sebagian sahabat menikah dengan ahlul kitab, iya, mereka menikah karena pada saat itu dalam kondisi mereka berada di Syam atau berada di Mesir, mereka akhirnya menikah dengan ahlul kitab yang ada di sana karena buat mereka sulit mencari muslimat di situ, karena negerinya baru dibuka gitu. Kalau ada muslimat, ya mereka akan pilih yang muslimat lah. Tapi boleh gitu loh jamaah, boleh. Jadi ini menjadi nas atas dibolehkannya menikah dengan wanita dari kalangan ahlul kitab, tapi yang menjaga kehormatan dirinya, bukan pezina ya. Kita aja menikah dengan muslimah yang pezina nggak boleh. Apalagi dengan ahlul kitab yang pezina. Ketemu dengan ahlul kitab di bar, berzina dengan dia, lalu ustaz, halal ustaz, ahlul kitab, berzina dia ini. Baik, ada ijma' yang dinukil oleh para ulama seperti al-Imam Syafi'i, Ibnul Munzir, Al-Jassas dan Mawardi, Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Rushd tentang bolehnya menikah dengan wanita ahlul kitab. Walaupun ada riwayat dari Abdullah bin Umar bin Khattab yang melarang hal itu, sebagian mengatakan beliau hanya memakruhkan. Zaid ibn Wahab berkata, qala li Umar ibn Khattab, berkata kepadaku Umar bin Khattab, al-muslim yatazawwaju an-nasraniyah. Umar mengatakan, seorang muslim boleh menikahi wanita Nasoro, wala yatazawwaju an-nasrani al-muslimah. Tapi sebaliknya tidak. Tidak boleh seorang laki-laki Nasrani menikahi wanita muslimah. Loh, nggak fair kalau gitu Ustaz. Enak kalian umat Islam boleh nikahin wanita-wanita ahlul kitab, kita yang Nasrani nggak boleh menikahi muslimah. Ya, pernah dikatakan seperti itu. Ini nggak fair ini. Fair sebenarnya. Ketika ditanya seorang syekh dalam sebuah muktamar ya, konferensi internasional antar agama, salah satu pertanyaannya ini, kenapa kalian enak sekali, kalian boleh menikahi wanita Nasraniyah dan kita nggak boleh menikahi wanita muslim? Iya, memang kayak gitu. Kita nih umat Islam beriman dengan Nabi Isa, maka kita boleh menikahi pengikut Nabi Isa. Kalian kalau mau menikahi wanita muslimah, kalian beriman dengan Nabi Muhammad, fadal, nikahi. Fair apa nggak fair? Fair lah. Seperti itu memang jemaah. Kemudian
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menikahi putrinya Al-Farasifah Al-Kalbiyah dalam kondisi Nasrani. Kemudian masuk Islam setelah menikah dengan Utsman. Memang harapannya ketika seorang laki-laki muslim menikahi Nasrani, bagaimana dia masuk Islam? Ingat cerita yang Anda sampaikan tentang wanita dari Swiss. Ada muslim Indonesia kerja di Swiss, kemudian menikah dengan Nasoro dari Swiss, masuk Islam tuh. Setelah berapa tahun istrinya gugat cerai suaminya. Kenapa gugat cerai suaminya? Karena dia melihat suaminya bukan muslim yang taat. Istrinya ini belajar Islam, belajar sampai jadi ustazah. Suaminya tetap sholat mungkin masih bolong-bolong, malam masih jalan-jalan ke klub mana itu. Akhirnya dia gugat cerai jemaah. Itu harapannya. Bagaimana muslim non muslim itu jadi masuk Islam. Dan kalau kita melihat di antara trik orang-orang non muslim memurtadkan muslimah itu dengan memacari dia. Disertasi ana itu judulnya tentang peran lembaga dan yayasan-yayasan Islam dalam membendung pemurtadan di Indonesia. Ternyata salah satu cara mereka itu memang memacari seorang muslimah sampai hamil. Kemudian setelah itu dipaksa menikah, dia nikah, kadangkala dia nikahin secara muslim, lalu dia keluar dari Islam nantinya. Akhirnya sang istri mau tidak mau ikut menjadi Nasraniyah, atau dia katakan, loh kalau engkau mau menikah sama aku ya nikah di gereja. Maka tolong hal ini jangan diremehkan. Urusannya urusan surga dan neraka. Baik, ini ada pembahasan apa hukum seorang muslim menikahi wanita yang masih kecil, yang lahir dari orang tua yang satunya ahlul kitab, satunya bukan. Anaknya ini hasil campuran ahlul kitab sama majusi umpamanya. Apa hukumnya? Ini yang masih kecil ya, masih kecil. Kalau sudah besar kan dia akan bisa milih agama, dia ikut bapaknya atau ikut emaknya. Ini yang masih kecil. Ada khilaf di antara para ulama. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama boleh, itu madhabnya madhab Hanafi, dan ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Apa dalilnya? Dalilnya karena dia masih di atas fitrah. Mungkin antum nggak kebayang ya, gimana dia dinikahkan dalam kondisi kecil. Iya, dia belum balik. Mungkinkah itu terjadi sekarang? Mungkin nggak? Dilaporkan. Tapi kita bicara hukum. Menikah dengan perempuan umurnya 6 tahun, yang menikahkan kan bapaknya, karena wanita ini tidak menikah sendiri, tapi dia dinikahkan sama orang tuanya. Gimana hukumnya sekarang? Dia dinikahkan dengan wanita tadi umur 4 tahun, akad nikah ya, bukan masuk ya. Biasanya masuknya nunggu nanti seperti itu. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi SAW. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah, di atas la ilaha illallah, di atas Islam. Fa abawahu yuhawidani, yang membuat dia jadi Yahudi siapa? Orang tuanya. Au yunassiranihi, membuatnya Nasrani, orang tuanya. Au yumajjisanihi, atau membuatnya jadi Majusi. Jadi kembali kepada hukum asal, dia di atas fitrah karena dia belum balik, masih kecil. Pendapat yang kedua, nggak boleh, dan ini pendapat Syafi'i. Kenapa?
Ya, karena bercampur dia ini antara yang boleh dengan yang tidak boleh. Akhirnya jadinya nggak boleh. Kan menikahi ahlul kitab boleh, tapi karena anak ini nggak tahu ini bapaknya ahlul kitab, ibunya umpamanya majusi, bercampur dia ini, maka mereka mengatakan tidak boleh karena dia bukan ahlul kitab murni, maka dia lebih diikutkan kepada salah satu yang musyrik atau yang penyembah berhala. Taib. Itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, menikahi orang-orang kafir selain ahlul kitab. Ahlul kitab itu cuma dua, Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau menikahin Majusi, menikahin Hindu, menikahin Buddha, Konghucu, atau apalah agama yang lainnya, maka hal ini diharamkan. Maka harus dipastikan. Bagaimana sekarang banyak di barat itu, orang di barat itu di KTP nggak disebutkan agamanya aja. Betul? Siapa yang pernah di luar negeri? Betul, Fakhir. 6. Di KTP-nya itu ada kolom agama enggak? Ada. Oh, ada. Berarti ana yang salah, jemaah. Ana pikir nggak ada kolom agama itu. Karena sempat di Indonesia diusulkan untuk menghilangkan kolom agama. Makanya katanya sulit untuk menghitung jumlah orang muslim itu karena memang nggak ada di kolom. Mungkin di sebagian negara itu ada kolom agama. Ada orang yang kolom agamanya Nasrani, tapi ternyata dia ateis. Mungkin atau tidak? Mungkin. Jadi yang jadi patokan itu KTP-nya atau hakikat dia? Hakikatnya. Jangan mengatakan, Ustaz ini Nasara, Ustaz. Coba lihat, Ustaz. Tanya, percaya sama Tuhan? Aduh, nggak percaya. Betul. Makanya di barat itu banyak gereja-gereja, dijual. Beberapa gereja sudah nggak ada yang datang karena mereka sudah nggak percaya lagi sama agama. Berarti dia tidak masuk ahlul kitab, walaupun di KTP disebut ahlul kitab. Apa dalilnya? Firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 221. Allah mengatakan wala tankihul musyrikat hatta yu'minna. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. Ini ayat umum, mencakup semua wanita musyrikat, yang dikhususkan hanya wanita ahlul kitab. Berdasarkan dalil di surat Al-Maidah tadi yang kita baca. Dan Allah juga mengatakan di surat Al-Mumtahanah ayat 10, wala tumsiku bi'isamil kawafir. Jangan dipegang, jangan dipertahankan ikatan dengan wanita-wanita kafir, wanita-wanita musyrik. Jangan. Punya istri musyrikah, kemudian dia masuk Islam, nanti akan dibahas juga, udah dilepas. Jadi kalau mempertahankan wanita yang kafir, yang bukan ahlul kitab, dilarang, apalagi meminang dan menikahinya. Ini menjadi dalil yang kuat bahwa tidak diperbolehkan, dan ada ijma' dari Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i mengatakan la ikhtilaf, tidak ada perbedaan pendapat baina ahadin min ahlil ilm, di antara satu pun dari para ulama, fi tahrimil wathaniyat, dalam hukum diharamkannya menikah orang-orang musyrik, penyembah-penyembah berhala, afaif kunna au zawani, baik wanita itu baik-baik atau pezina. Kan kadang-kadang kita mengatakan, oh dia baik, dia Ustaz, baik, Masya Allah, dia menjaga kehormatan dirinya sampai sekarang dia masih gadis. Bayangkan, kan kalau
orang bisa mempertahankan keperawanannya di saat banyak perzinaan di tempat tersebut, maka ini wanita Masya Allah. Tapi dia penyembah berhala. Ish musawiyah hina. Nah, jadi dia ini tetap nggak baik. Jadi disebutkan oleh Imam Syafi'i, baik dia wanita baik-baik yang menjaga kehormatan dirinya atau pezina. Nah, ini ada ijma dari Imam Syafi'i yang dinukil oleh Imam Syafi'i, Al-Mawardi, Ibnu Hazm. Tapi bagaimana menikahi atau menikahkan muslimah dengan orang kafir? Ini jamaah, beberapa waktu yang lalu ada seorang doktor menulis disertasi yang dia pertahankan di hadapan pengujinya, membolehkan wanita muslimah menikah dengan non muslim di Indonesia. Tapi kebanyakan mereka menikahnya di luar ya, karena di luar bebas pernikahannya, mereka punya buku nikah, dan sepertinya mulai banyak. Bahkan ketika dia diwawancara di televisi, banyak orang-orang yang dia bantu untuk melegalkan pernikahannya. Kenapa? Karena setiap orang berhak memilih. Dia punya hak asasi yang harus dihormati. Dengan siapa dia menikah? Kok saya diatur menikah? Loh, nah, engkau itu hamba. Engkau itu budak. Buktinya engkau tidak bisa mempertahankan nyawamu ketika datang waktunya. Engkau dirimu tidak milikmu, engkau dimiliki oleh Sang Pencipta. Makanya ada aturan. Jadi kalau bicara hak asasi manusia itu, iya, manusia punya hak selama tidak bertentangan dengan ketentuan pencipta. Bagaimana ada seorang muslimah menulis buku judulnya Tuhan Izinkan Aku Berzina. Lolong aku itu punya aku, bebas aku. Kenapa harus diatur-atur? Ini kan hak asasi manusia. Orang itu nggak paham bahwa saya manusia itu hamba Tuhan. Di negara aja hak asasi itu dibatasi sama aturan. Kok sekarang ada orang yang mengatakan hak asasi tanpa aturan? Bicara ini diharamkan, baik laki-laki itu ahlul kitab atau tidak ahlul kitab. Apa dalilnya tadi? Firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 211, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan menikahkan putrimu, adikmu, atau siapa saja dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Wala abdun mu'min, budak yang beriman, khairun min musyrikin walau a'jabakum. Budak yang beriman, tahu budak? Budak ini bukan orang merdeka, dia tidak memiliki dirinya. Engkau menikah dengan budak itu lebih baik daripada menikahkan dengan musyrik, walaupun dia mengesankan kalian, mempesona, menakjubkan kalian. Kenapa? Ulaika yad'una ilan nar. Masalahnya mereka ngajak ke neraka. Gimana engkau memberikan putrimu kepada seorang musyrik, kepada orang kafir, lalu katakan bawa putriku ini antarkan ke neraka? Mungkinkah orang tua yang masih sehat cara berpikirnya melakukan itu? Tidak. Tapi karena sebagian orang tua sudah tidak memikirkan agama, bahkan ada usaha untuk mengatakan semua agama sama, yang penting jadi orang baik, akhirnya udah anaknya dibawa ke neraka, diberikan sama orang tua. Nah, ini ayat menunjukkan tentang diharamnya tersebut, dan ada ijma.
Karena sebagian pemikir-pemikir ya Muslim, doktor-doktor Muslim yang banyak sekolah di Barat itu, mereka menyebutkan kayaknya ini perlu diutak-atik kembali masalah ini. Kalau baca buku-buku fikih semua mengharamkan, tapi kayaknya mungkin bisa diutak-atik. Mereka mengatakan itu. Kenapa mereka bisa mengatakan seperti itu? Siapa yang pesan sama mereka? Dulu orang-orang yang memerangi Islam, kita tahu bagaimana Eropa memerangi negeri-negeri Islam, menjajah. Dan negeri kita dijajah Belanda 350 tahun. Mesir dijajah, Libya dijajah, Irak dijajah. Mana lagi yang nggak dijajah? Yang Libya dijajah, Tunis dijajah, negeri-negeri itu dijajah. Bagaimana mereka melemahkan Islam? Mereka tahu umat Islam ini punya kekuatan yang sulit bagi mereka untuk menghadapi umat Islam. Apa kekuatan umat Islam? Beriman sama Allah. Mereka baca dalam Al-Quran kalau Allah akan menolong umat Islam apabila umat Islam menolong Allah. Allah mengatakan intan surullah yansurkum. Bagaimana mereka membuat umat Islam ini tidak ditolong sama Allah? Mereka kirim misionaris jemaah ke Mesir. Kemudian mereka suruh para orientalis untuk menulis tentang Islam. Jadi kalau antum tahu kenapa orang-orang di Barat itu benci sama Islam, karena memang buku-buku yang ditulis oleh orientalis itu menggambarkan Islam ini barbar. Adzan sudah jemaah. Taib nasmaul adzan.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Tadi disampaikan bahwa para orientalis itu buku-buku yang mereka tulis, yang katanya mereka itu orang yang paling objektif, ternyata bohong. Cuma karena yang membaca tidak bisa membandingkan tulisan para orientalis itu, ya dia telan mentah-mentah. Tapi kemudian tatkala media semakin mudah, ilmu semakin gampang untuk diakses, sulit bagi mereka untuk membohongi umat Islam dengan buku-buku mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka harus menciptakan orang-orang dengan wajah muslim, dengan pakaian muslim, dengan gaya muslim, yang dia menulis tentang Islam tapi untuk membantah Islam. Maka dibukalah di kampus-kampus ternama di barat itu Dirasat Islamiyah, pusat kajian Islam, yang ngajar para orientalis. Dan ada mungkin ulama-ulama muslim juga ngajar di situ. Muridnya muslim. Salah satu yang sekolah di sana itu H.M. Roshidi. Dia kalau nggak salah pernah jadi Perdana Menteri di Indonesia atau Menteri Agama. Dia ngajar di McGill jamaah di Amerika sana. Juga Harun Nasution pernah belajar di sana. Cuma dua orang ini pulang ke Indonesia bersimpangan atau berseberangan. Yang gurunya ngajar dia di sana, tetap mempertahankan akidahnya. Yang muridnya ini akhirnya membawa pemikiran-pemikiran guru-guru orientalis mereka, sampai mengatakan yang menyebabkan kemunduran umat Islam itu adalah beriman dengan takdir. Bayangin, umat Islam jadi nggak semangat gitu loh, karena dia beriman dengan takdir. Allahu Akbar jemaah. Sampai seperti itu. Padahal orang-orang yang tidak beriman dengan takdir adalah orang-orang yang hidupnya menderita. Dan umat Islam alhamdulillah maju, umat Islam puluhan tahun, ratusan tahun. Kapan umat Islam itu runtuh? Ketika meninggalkan ajaran agama. Ini dibalik. Mereka yang mengatakan barat itu maju ketika meninggalkan ajaran agama mereka. Betul jemaah. Karena ajaran mereka menyimpang memang. Ketika para tokoh-tokoh agama mereka yang memegang kendali akhirnya memerangi ilmu, Islam tidak memerangi ilmu. Makanya terjadi pemberontakan di barat itu, meninggalkan agama mereka, kemudian mereka maju. Tapi umat Islam kalau meninggalkan agamanya, yang ada mundur. Allah tidak akan menolong umat Islam, dan itu yang terjadi saat ini. Maka tadi ada yang berusaha untuk mengutak-ngutik hukum yang sudah ditetapkan. Imam Syafi'i mengatakan lam yakhtalifin nas, manusia nggak ada yang beda pendapat, fima alimna, sepanjang ilmu yang kami ketahui, fi anna zaniyatal muslimah, bahwa seorang wanita muslimah pezina, pelacur muslimah, ada nggak? Ada nggak jamaah? Ada seorang pelacur muslimah, bahwasanya seorang pezina wanita nggak halal
dinikahi dengan musyrik wathani wala kitab, baik musyrik penyembah berhala atau ahlul kitab. Ini wanita muslimah pezina, nggak halal. Wa annal musyrikata zaniyah la tahillu li muslimin zanin wala ghairi. Wanita musyrikah pezina nggak halal buat seorang muslim untuk menikahinya. Fa ijma'uhum ala hadzal ma'na fi kitabillahi hujjah. Mereka bersepakat, jemaah. Ini menjadi hujjah. Nggak bisa diotak-atik sudah. Ibnul Munzir mengatakan, ajma'a ahlul ilmi, telah bersepakat para ulama bahwa akad nikah seorang kafir atas muslimah batil, nggak sah, batal. Tapi gimana hukum pernikahan apabila dua orang kafir ini salah satunya masuk Islam? Nah, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Taib, ini ada pertanyaan yang masuk. Ustadz, saya bermimpi. Ustadznya jadi penakwil mimpi ini jemaah. Pada suatu hari, ini dalam mimpinya jemaah, saya berada dalam perjalanan dengan suami dan anak-anak, naik kereta. Entah di stasiun mana, saya tidak tahu. Saya turun untuk mengambil sesuatu. Suami dan anak-anak saya sudah naik kereta. Kemudian kereta itu jalan dan anak ketinggalan kereta. Anak ketakutan karena orang-orang di sana serem-serem mukanya, dan anak nggak bawa apa-apa. Dengan izin Allah ternyata saya menggendong tas punggung. Alhamdulillah saya bisa berkomunikasi dengan suami. Lalu anak bilang, anak ketinggalan di stasiun. Anak takut jemput anak. Lalu si suami berkata, kereta nggak bisa mundur. Mau jemput gimana, keretanya suruh berhenti, suruh mundur kan nggak mungkin. Kamu harus bisa naik kereta selanjutnya dengan cara apapun. Aku akan menunggumu di stasiun terakhir. Pertanyaannya, apa takwil mimpi ini, Ustaz? Ana sangat cinta dengan suami Ana dan ingin bersamanya di surga, tapi ujian ini berat. Tapi nikmat Allah banyak, Ustaz. Mohon doakan dari istri yang sangat mencintai suaminya. Masya Allah. Apa takwilnya jemaah? Jangan meninggalkan kereta. Takwilnya itu jangan. Kadang-kala banyak wanita punya masalah sama suami, gugat cerai, mau pisah, minta pisah, pulangkan aku ke rumah orang tuaku ya. Akhirnya ya itu mungkin dia yang meninggalkan kereta, bukan suami yang meninggalkan dia. Dan biasanya wanita ini kalau punya masalah, dia berpikir dengan berpisah masalahnya selesai. Dalam mimpinya disebutkan ternyata dia bertemu dengan orang-orang yang serem, orang-orang yang menakutkan wajahnya. Dan itulah setan mungkin, karena setan ini sangat suka terjadi perceraian. Sebagian wanita berpikir, oh kalau aku jadi janda kayaknya hidupku akan lebih tenang, aku tidak lagi digodain setan. Di mana setan pernah istirahat? Pernah antum lihat setan booking hotel istirahat? Ada. Engkau mau jadi istri, engkau mau jadi janda, engkau tetap akan digodain sama setan.
Maka kalau lihat dari mimpi tersebut, maka sepertinya ada arahan jangan pernah turun dari kereta suamimu. Dan ini nasihat untuk para wanita. Ada masalah yang bisa ditoleransi. Suaminya ya kadang-kala kalau marah ngomongnya tidak enak, Ustaz. Bisa ditoleransi enggak? Bisa lah, masih lah. Alhamdulillah suamimu masih bertanggung jawab ya, mamanya. Tapi kalau ngomong saat nyelekit, saat ngeloro hati, ya sudah, bagaimana engkau bikin suamimu nggak ngomong? Iya. Bagaimana bikin suami yang suka marah, yang kalau ngomong sedang marah akan menyakiti hati, bikin dia tidak marah? Mampu nggak wanita itu? Mampu. Tapi kebanyakan wanita nggak mau. Ya Ustaz, masalah remeh Ustaz. Marah kayak gitu. Emang orang nggak bertakwa dia. Astagfirullahaladzim. Iya, jadi ana rasa ini mungkin buat pelajaran buat para wanita juga ya. Kadangkala mereka berpikir ketika dia menjadi janda, hidupnya akan lebih tenang daripada dia mendapatkan ujian dari suaminya, yang mungkin menurut dia, banyak wanita berpikir aku nggak mampu dengan ujian ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini bicara iman dengan takdir. Allah itu tidak membebani hambanya di luar batas kemampuan dia. Nggak mungkin. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu yang mengatur alam semesta ini. Allah itu tahu dengan kemampuan setiap hambanya, dan Allah berikan sesuai dengan kemampuan dia. Orang yang bunuh diri, kenapa diazab sama Allah? Karena Allah berikan ujian kepada dia, dia mampu menghadapinya, tapi dia gak mau. Lalu dia minum racun. Dia berpikir dengan mati urusannya selesai. Nggak ada. Dia akan disiksa. Maka itu mungkin yang perlu diperhatikan buat para wanita. Dan dalam rumah tangga, kita diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan, bukan kepada kekurangan. Kalau engkau punya suami yang mungkin tidak sesuai dengan mimpimu, tapi kan ada kebaikan-kebaikan di suamimu yang masih bisa engkau manfaatkan. Karena ada perempuan yang kadang-kadang curhat sama anak ya, Ustaz, suami anak kayak gini, kayak jamaah, semua isi perut suaminya dikeluarkan. Anak tanya, Bu, minta maaf Bu, emang suaminya ibu nggak punya kebaikan? Oh ya ada lah Ustaz. Coba anak sebutkan kebaikannya buat anak. Ketika dia mulai sebutkan kebaikannya, emosinya turun, turun. Dia sadar, iya suamiku baik sebenarnya, tapi suamiku bukan malaikat gitu loh, bukan. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum. Adakah kisah dari orang-orang soleh berupa kelebihan mereka atau karomah yang dapat memotivasi kita orang-orang jumlu agar istiqomah dalam sunnah, ketaatan, dan dalam Islam? Karena para akhwat telah menggoyahkan iman anak. Yang disalahkan siapa? Akhwat jemaah. Sementara hati ini lemah dan fitnah mereka senantiasa menyambar, dan perisai terkadang tidak mampu menolak serangan atau fitnah. Sementara menikah bukanlah perkara mudah, perlu dana untuk melangkah demi mendapatkan yang solehah, agar kami bisa serumah dalam beribadah, agar tidak menyesal dalam tanah. Keren nih jamaah. Ini kayaknya pujangga jamaah. Biasanya yang nulis kayak gini sedang kasmaran jamaah ya. Agar ana dianugerahi air dan buah, agar ana dianugerahi air dan buah, tidak diberi nanah, dan agar dapat meraih
meraih apa ini jemaah? Melihat wajah Allah. Akhirnya seperti itu jemaah. Ya, kalau antum mau tahu kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam, bagaimana digodain perempuan, apa yang beliau lakukan? Lari. Jadi yang harus antum lakukan ketika perisai antum lemah, jangan deket-deket, lari tuh. Ditarik sampai robek bajunya nggak apa-apa, jangan noleh. Karena kadang-kadang ditarik, antum nggak ditarik, dicolek aja. Assalamualaikum. Cuma dicolek doang. Ini Nabi Yusuf lari jamaah. Dan seorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih yang lebih baik darinya. Ada kisah seorang yang kelaparan jamaah, dia masuk ke rumah, kemudian dia makan di rumah itu karena kelaparan. Makan apa? Badhinjan, terong jamaah. Kemudian dia tahu itu haram, maka dia bertobat kepada Allah, dia tinggalkan, dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Subhanallah, kemudian ketika dia sholat di masjid, syekhnya menanyakan, engkau punya istri enggak? Enggak punya. Engkau mau aku nikahkan? Katanya. Ada seorang perempuan yang enggak punya istri, kata, ya mau, kata dia. Dinikahkan jamaah oleh perempuan yang punya sayur terong itu jamaah. Pulang, masya Allah, dapat terong sama dapat istri. Ketika seorang bertakwa kepada Allah, Allah mengatakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah pasti kasih solusi. Maka antum banyak-banyak memanggil Allah dengan namanya, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Panggil nama Allah, ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, yang mengatur semua. Birahmatika astaghith, dengan rahmatku aku minta tolong kepadamu. Fala takilni ila nafsi tarfata'in, jangan pernah kau serahkan aku kepada diriku sendiri sekejap mata pun, jangan. Ini kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita tuh perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Nggak mungkin kita bisa hidup menghadapi fitnah ini tanpa bantuan Allah. Kalau Allah serahkan kita kepada diri kita sendiri sekejap mata, habis kita sudah. Hindari tempat-tempat fitnah. Hindari omongan-omongan yang hanya akan membangkitkan syahwat. Berusaha untuk memperbanyak puasa. Kalau bicara nikah, ya, nikah itu mudah. Kita yang mempersulit. Antum tinggal menjalin hubungan baik dengan orang tua. Kalau orang tua antum mampu, ya minta bantuan orang tua. Karena menjadi kewajiban orang tua, kalau anaknya tidak mampu dan orang tuanya mampu, untuk menikahkan dia. Carilah wanita yang siap menerimamu apa adanya. Karena kadangkala kita ini melihat wajahnya langsung apa? Langsung terkapar jamaah. Aku pokoknya siap sama fulana, kata dia. Padahal waman yakhtu bil hasna ala ilmuhur, barang siapa yang menikahi wanita cantik, dia harus siap-siap bersabar dengan mahalnya mahar. Wajarlah cantik, anaknya ustadz, anaknya orang kaya, maharnya berapa? Ya 20 lah, 20 sapi limosin. Bukan 20 juta, 20 sapi limosin jam. Allahu Akbar. Jadi seperti itu. Banyak berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Nabi ngajarkan itu. Ana yang sudah menikah, ana sering baca doa itu. Ana membaca, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, wa min syarri basari, wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi, wa min syarri mani.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku, kejahatan penglihatanku, kejahatan lisanku, kejahatan hatiku, dan kejahatan air maniku. Nabi ngajarkan doa itu. Kemudian minta kepada Allah rasa takut. Allahumma qsim lana min khasyatik, bagikan buat kami rasa takut kepadamu ya Allah, sehingga terhindar dari berbuat maksiat. Karena kalau tidak, Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan lemah. Lemah apanya? Dikatakan dha'if ala fitnatin nisa, au tija fitnatin nisa. Terhadap wanita lemah dia jemaah. Maka jangan sok kuatan tuh. Duduk di STDI di depannya masjid menghadap ke jalan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang lewat, seleweran. Jangan. Cari tempat yang aman buat antum. Dan banyak-banyak istighfar. Karena orang yang istighfar, Allah akan mudahkan urusannya. Dan semoga Allah mensegerakan antum mendapatkan pasangan hidup yang solehah. Ini buat yang belum nikah jemaah. Yang soleha, yang taat kepada Allah, yang membantu suaminya dalam urusan akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah